Baik, saudara-saudara sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bi warahmatullahi qudratillah, wabarakatuh. bi iradatillah, bi aunillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, segala puji marilah kita panjatkan sekali lagi kepada Allah SWT ya, atas segala karunia-Nya, atas segala rahmat-Nya kita bisa dan dibisakan bertemu kembali di Kamisan atau Islamic Worldview di malam hari ini dengan kondisi sehat walafiat ya. Nah, oleh karena itu rasa syukur tak bosan-bosannya marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang tidak terhitung yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan terlebih lagi atau khususnya kita masih diberi kepercayaan untuk disemayamkan dalam hati kita, sanubari kita iman dan Islam. Dan itu adalah karunia yang terbesar untuk kita semua yang tentu harus selalu kita syukuri setiap saat ya. Yang berikutnya salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan alam, anutan dan panutan kita semua, manusia sempurna, manusia paripurna, Muhammad bin Abdullah, Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian semoga juga rahmat Allah mengalir kepada anggota keluarganya, ya ahlul baitnya yang disucikan, kepada sahabatnya yang lurus, dan kepada tabi'in, tabi'in, yang istiqomah di jalannya, dan kita berharap tentu saja kita semua menjadi sekelompok orang nanti ketika dibangkitkan, itu dikenali oleh Rasulullah, kemudian diaku sebagai umatnya, lebih jauh lagi dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan kita berharap akan mendapatkan syafaat dari beliau, sehingga kita bisa tinggal bersama-sama beliau di dalam ridha Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini kita coba angkat ya, yang terkait dengan sebenarnya dengan eksistensi keyakinan kita, gitu ya. Karena ini nampaknya banyak tantangan ya, banyak perlawanan begitu ya, yaitu terkait dengan eksistensi agama kita, agama Allah gitu ya. Oleh karena itu tema hari ini sesuai dengan edaran ya atau flyer yang disebarkan, tema hari ini adalah mengapa harus agama gitu ya. Baik, jadi ini luar biasa, sangat penting kita bahas gitu karena tadi ini terkait dengan nasib kita gitu ya di dunia ini, nasib agama kita termasuk juga nasib kita di akhirat gitu. Oleh karena itu kita harus memiliki alasan yang kokoh, memiliki pijakan yang kuat mengapa kita harus berpegang teguh kepada agama Allah gitu ya. Nah, mungkin kita batasi saja, kita definisikan saja apa itu agama. Jadi agama yang dimaksud di sini adalah seperangkat aturan, seperangkat petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi kita tidak bicara agama dalam definisi yang lain gitu. Jadi aturan-aturan, petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah agama yang kita gunakan di sini, gitu kan. Ya, sekalipun di dalam perjalanan agama itu ya sekalipun bersumber dari Allah, ada penyimpangan-penyimpangan gitu ya yang keluar dari yang semestinya. Jadi agama itu sebenarnya satu gitu ya, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad yang terakhir, agama itu satu, yaitu agama Islam yang esensinya adalah berserah diri, tunduk patuh hanya kepada Allah dengan cara menerapkan perintah-perintah dan larangan-larangan yang Allah yang sudah diberikan kepada manusia. Jadi satu agama Allah itu Islam. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Itu ya, itu untuk definisi yang kita gunakan hari ini supaya tidak kemana-mana. Nah, mengapa tema ini penting? Mengapa kita harus menjawab? Mengapa sih harus agama? Gitu ya.
Yang pertama tadi, kita berangkat dari tantangan, dari situasi yang berkembang hari ini, zaman sekarang, atau mungkin orang lain menyebutnya fase apa namanya akhir zaman lah kira-kira gitu. Jadi tantangan-tantangan atau perlawanan-perlawanan terhadap agama, yakni agama Allah itu sangat luar biasa gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dari apa tadi kondisi-kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Mungkin kita yang ingat proses pemilu kemarin gitu, ada sekelompok orang bahkan banyak gitu ya, yang menyuarakan anti terhadap agama gitu kan, lebih khusus anti terhadap syariat gitu. Ini menjadi apa namanya, menjadi pemikiran tersendiri buat kita. Gitu. Karena pemikiran-pemikiran yang menolak agama itu terus menggelembung, terus membesar, dan itu memang konsekuensi dari ketika manusia itu mengandalkan akal pikiran manusia. Jadi semakin ke sini kan orang itu memprioritaskan pikiran, ya akal pikiran, kemudian memberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk mengatur kehidupan manusia. Dan ini kita semua mafhum pemikiran-pemikiran seperti ini berangkat dari dunia modern gitu ya, yang asal usulnya dari Barat. Jadi tantangan-tantangan demikian ya, termasuk dari anak bangsa kita sendiri yang mungkin mayoritas juga mengaku beragama. Nah, itu juga punya pikiran-pikiran begitu, bahwa hari ini agama itu nampaknya sudah tidak relevan lagi lah kira-kira begitu untuk mengatur kehidupan manusia. Makanya ada suara-suara yang ya menolak perda syariah gitu ya, atau aturan-aturan yang spiritnya spirit syariah karena dianggap tidak sesuai dengan zaman gitu. Yang pertama tadi karena akal pikiran sudah berkembang begitu hebatnya, temuan-temuan pengetahuan juga begitu luar biasa banyaknya. Nah, termasuk tadi berangkat dari kondisi kemajemukan masyarakat manusia gitu kan. Jadi kalau manusia itu sebagai objek aturan itu apa namanya majemuk, maka sikap toleransi itu kan harus dikembangkan gitu. Jadi tidak mungkin kita mengatur kehidupan manusia itu dengan aturan agama kan gitu. Salah satu logikanya yang dikembangkan seperti itu. Hak asasi manusia dan sebagainya. Jadi itu harus kita jawab, betul tidak bahwa hari ini kita beragama itu masih relevan gitu, atau sudah tidak relevan, sudah apa namanya tidak sesuai dengan zaman, karena zaman itu sekarang tadi pluralitas itu berkembang ya, beragam, orang itu nggak satu kelompok gitu ya, jadi tidak mungkin misalkan agama itu dijadikan aturan. Nah, ini tantangan buat kita gitu kan, betul nggak kita itu masih relevan beragama atau sudah out of date ya, tidak sesuai dengan zaman gitu. Nah ini penting, karena suara-suara itu terus gitu. Dari orang-orang yang memang anti terhadap agama, atau kita yang memang tidak punya pikiran yang kokoh, sehingga pikiran kita itu terbawa gitu, atau hanyut oleh pemikiran-pemikiran seperti itu. Sehingga kadang-kadang yang menolak menerapkan agama dalam banyak hal itu adalah umat beragama, umat Islam sendiri. Ini kan ironis. Jadi ini akibat dari ketidakkokohan, ketidakjelasan mengapa kita selama ini memeluk agama, gitu kan. Ini sangat penting. Jadi tema hari ini menurut saya sangat relevan sekali, gitu ya, untuk kita diskusikan supaya kita punya pijakan yang kokoh, gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan izin Allah kita dari forum ini, dari apa namanya forum ini kita bisa diskusi-diskusi dan kita sendiri mendapatkan pijakan yang kokoh. Gitu. Itu tadi latar belakang ya yang mengapa tema ini menjadi penting. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Yuhan dan Ahwat, Fidin, rahimakumullah. Kalau ditinjau dari sisi yang lain, dari sisi kehidupan manusia, sebenarnya kan kita itu tidak bisa menolak ya. Kita tuh pasti bersepakat bahwa manusia itu perlu aturan kan gitu ya. Jadi faktanya, fitrahnya manusia itu membutuhkan aturan. Itu yang tidak bisa kita tolak. Gitu ya. Banyak alasan atau banyak yang kita bisa ajukan sebagai bukti bahwa manusia itu memang perlu memerlukan aturan dan tidak bisa menolak hadirnya sebuah aturan, gitu kan. Yang pertama tadi bahwa manusia itu kan membutuhkan
kepastian ya, membutuhkan kejelasan, nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai yang disepakati gitu kan. Dan ini sangat penting untuk berinteraksi, bermuamalah sesama manusia gitu. Jadi kita tidak mungkin berinteraksi dengan orang lain, tapi kita tidak punya norma-norma, tidak punya nilai-nilai yang kita acu kan gitu. Nah, oleh karena itu manusia itu membutuhkan itu. Jadi ini salah satu hal yang menjadi argumentasi atau fakta yang tidak bisa dibantah bahwa manusia itu akan membutuhkan aturan. Ini yang pertama. Jadi manusia itu membutuhkan kepastian dan kejelasan tentang nilai-nilai dan norma-norma yang nanti akan digunakan oleh kita semua untuk berinteraksi dengan masyarakat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu kan makhluk sosial ya. Kalau seorang ilmuwan atau seorang pemikir barat bahkan mengatakan manusia itu kan zon politikon gitu, makhluk sosial yang interaksi ini di sana mengandung banyak hal-hal, banyak persoalan-persoalan yang harus diatur kan gitu. Jadi tidak mungkin manusia berinteraksi dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sosial itu tidak punya aturan gitu kan. Banyak yang menyoroti, banyak yang berpendapat, banyak yang merasa butuh aturan-aturan itu diperlukan oleh manusia bahkan dari hal-hal yang sangat sederhana atau sangat-sangat pribadi begitu sampai hal yang terkait dengan keteraturan masyarakat secara umum gitu, misalkan persoalan-persoalan keadilan kan gitu. Jadi manusia itu kan membutuhkan keadilan dan ingin menegakkan keadilan. Tidak mungkin manusia bisa menegakkan keadilan tanpa sebuah aturan-aturan yang disepakati kan gitu ya. Nah ini hal-hal yang tadi menjadi fakta, menjadi dasar bahwa tidak mungkin manusia itu hidup tanpa aturan gitu. Bahkan beberapa pemikir barat gitu dalam konteks keadilan gitu, tidak mungkin sebuah keadilan itu ditegakkan tanpa ada lembaga, tanpa ada sebuah sistem, tanpa ada sebuah negara. Gitu kan. Bahkan sampai ke sana gitu. Yang artinya ya meyakinkan kepada kita bahwa memang aturan main, aturan hidup bagi manusia itu tidak bisa ditolak kan gitu. Itu yang alasan kedua. Fakta kedua bahwa manusia itu membutuhkan aturan. Dan yang ketiga, ini yang mungkin salah satu contoh saja, ini 3 hal aja yang ingin saya sampaikan gitu. Yang ketiga, manusia itu kan bagian dari sistem alam ya, kalau orang lingkungan menyebutnya dari sistem ekologi yang besar alam semesta. Jadi selain manusia berinteraksi dengan manusia lain, manusia itu berinteraksi dengan alam fisik gitu ya, alam semesta ini gitu kan. Oleh karena itu ini juga harus diatur gitu. Nggak mungkin orang memperlakukan atau berinteraksi dengan alam semesta ini ya sembarangan gitu kan. Harus ada aturan-aturan yang bisa menjaga alam semesta ini tetap berlanjut dan manusia juga bisa hidup terus berlanjut gitu kan dalam jangka waktu tertentu gitu kan. Nah, oleh karena itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditolak manusia itu membutuhkan aturan. Tidak mungkin kita tidak butuh aturan. Bahkan semakin kompleks peradaban manusia, semakin kompleks kehidupan manusia, aturan juga perlu semakin kompleks gitu. Nah, ini jadi hal yang sangat mendasar. Nah, tapi ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab gitu kan. Nah, kalau mau tidak mau manusia itu membutuhkan aturan. Nah, sebenarnya yang paling logis, yang paling masuk akal itu aturan yang bisa mengatur kehidupan manusia itu aturan siapa? Apakah aturan manusia atau aturan sang pencipta yang menciptakan manusia dan alam semesta? Ini pertanyaan mendasar. Masing-masing membutuhkan alasan. Mungkin dari kita yang punya pemikiran bahwa manusia bisa mengatur dirinya sendiri. Apa alasannya? Atau bagi yang merasa bahwa aturan tidak bisa disediakan atau dibuat oleh manusia sendiri, harus dari sang pencipta. Nah, semua itu kan harus ada alasannya. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia mukmin muslim yang meyakini eksistensi Allah, yang meyakini kehadiran Allah, yang meyakini bahwa Allah sang pengatur, sang Rob, kita pun harus bisa memberikan argumentasi, harus bisa menjelaskan kenapa sih aturan Allah dalam hal ini adalah agama tadi, itu menjadi kemustian dan itu menjadi hal yang paling masuk akal yang harus dipakai, yang harus diadopsi oleh manusia. Ini penting sekali. Dan kenapa bukan aturan manusia yang kita gunakan dan aturan agama tidak perlu gitu. Jadi
Nggak usah lah Allah itu misalkan mengirim para nabi yang jumlahnya 124.000 di setiap masa, di setiap tempat, ya untuk mengatur manusia. Ngapain? Karena manusia bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, ada juga yang berpikir dan hari ini itulah yang berkembang sehingga kita selalu digusur-gusur atau digeser-geser untuk menanggalkan atribut-atribut atau tadi identitas-identitas yang bersumber dari agama. Ini kan penting gitu kan. Nah, pilihannya adalah kalau kita memang tidak mau membutuhkan aturan, tapi aturan yang mesti kita adopsi, yang kita pakai, yang kita gunakan itu aturan yang mana? Itu apakah aturan manusia atau aturan Sang Pencipta? Dalam hal ini adalah agama tadi. Nah, sementara gelombang di depan kita di akhir zaman, di peradaban puncak manusia ini, manusia mengandalkan betul pemikiran-pemikiran atau akal pikiran manusia dan cenderung menggeser bahkan meminggirkan agama, gitu kan. Ini menjadi persoalan, gitu kan. Nah, kenapa kalau kita sebagai mukmin gitu, kenapa kita pilihan itu tidak jatuh kepada aturan manusia, gitu kan? Nah, ini tentu saja kita harus punya dasar dan kita harus punya argumentasi yang baik. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, ada satu ayat yang mungkin kita bisa renungi bersama-sama. Kita renungkan bersama-sama. Salah satunya adalah nanti ada surat Al-Mulk ayat 22 dan surat Al-Jasiyah ya, ayat 23. Al-Mulk itu surat 67 ayat 22, mungkin bisa dibuka Qurannya masing-masing. Dan surat Al-Jasiyah ayat 23, surat 45 ayat 23. Saya bacakan saja ya nanti untuk bahan diskusi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afamay yamsi muqibban ala wajhi ahda amayamsi sawiyan ala sirati mustaqim. Yang artinya, apakah mereka yang berjalan terjungkal di atas wajahnya itu lebih terpimpin atau lebih benar? Atau orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Gitu. Ya, jadi ini ada dua kondisi. Allah mengajak kita berpikir, ini tuh mana yang lebih benar? Orang yang berjalan terjungkal di atas wajahnya, atau orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Gitu kan. Apa yang disebut orang yang berjalan terjungkal di atas wajahnya? Wajah itu kan orientasi dari orang ya. Kita menghadap ke timur, maka orientasinya ke timur. Wajah kita menghadap ke selatan, orientasi kita ke selatan. Nah, Allah mempertanyakan, mana yang lebih benar? Apakah orang yang berjalan terjungkal, gitu ya, di atas wajahnya, di atas orientasinya sendiri, di atas orientasi manusia, atau orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Artinya ini di jalan petunjuk Allah, di jalan agama, kan gitu kan. Nah, ini mungkin perlu perenungan yang dalam, tapi kalau boleh saya menyederhanakan. Jadi kalau orang itu berjalan menekuni atau mengarungi kehidupan ini dengan berdasarkan orientasinya sendiri, dengan berjalan dengan pikirannya sendiri atau ro'yunya, gitu. Di ayat yang lain dengan hawahunya, dengan keinginan-keinginannya sendiri, itu akan terjungkal dia, gitu kan. Dia akan celaka, gitu kan, dengan pemikiran-pemikiran sendiri, gitu. Nah, Allah itu menunjukkan justru orang yang akan selamat itu mereka yang berjalan di atas petunjuk jalan yang lurus gitu. Jadi dengan jalan agama, jalan petunjuk Allah dengan dengan dinul Islam gitu. Gitu. Ini kalau saya mencoba meringkas. Nah, kita bisa membuktikan ikhwan dan akhwat sekalian, kalau manusia ini sepanjang sejarah kita bisa buktikan kegelisahan, kemudian eksploitasi manusia atas manusia itu terjadi pada saat manusia itu mengatur dirinya sendiri dengan aturan dirinya sendiri, dengan menggunakan ro'yu, dengan akal pikiran, tanpa petunjuk Allah. Gitu kan. Karena manusia itu kan, ya oke, Allah memberikan potensi yang sangat besar, ya, yang terkait dengan akal pikiran. Tapi dalam diri manusia itu bersatu dengan hawahu, dengan keinginan-keinginan. Gitu kan. Jadi manusia tidak punya kemampuan untuk mendefinisikan atau membuat norma-norma, membuat nilai-nilai kebenaran. Akan banyak sekali kesesatan ketika manusia itu membuat sesuatu, membuat aturan-aturan, membuat norma-norma
tanpa mengacu, tanpa petunjuk Allah, gitu kan. Dan ini dalam sejarah sudah dibuktikan. Jadi kegelisahan, penderitaan manusia yang diakibatkan oleh tadi penindasan, diakibatkan oleh pendoliman oleh manusia lain, itu sepanjang sejarah sudah terbukti. Dan itu adalah tadi akibat manusia berlepas diri dari petunjuk Allah, gitu, dari petunjuk agama, gitu kan. Kita bisa lihat nih sepanjang sejarah, terutama sejarah modern saja. Atau mungkin kalau di sejarah klasik gitu ya, zaman sebelum Masehi gitu ya, kita bisa melihat bagaimana Fir'aun itu menindas bangsa Israel kan gitu ya. Ya dengan berapa turunan lah kira-kira begitu. Termasuk juga di zaman Nabi Muhammad gitu ya. Setelah Masehi kan 500-an lah. Di mana sistem keberhalaan itu menerapkan tadi aturan-aturan yang eksploitatif dan merendahkan harkat martabat manusia. Jadi ini akibat dari tadi ketika kehidupan manusia tidak diatur oleh agama, tidak diatur oleh Allah dan mengandalkan akal pikirannya sendiri. Ya, termasuk yang lebih modern itu bangsa-bangsa Eropa mengusir bangsa kulit merah di Amerika Utara, kemudian kulit putih menghilangkan aborigin, kemudian menciptakan masyarakat yang nestapa di Afrika, penjajahan di Asia Tenggara dan sebagainya. Itu akibat akal pikiran yang dimainkan tanpa mengikuti petunjuk manusia. Termasuk hari ini kalau orang lingkungan, itu kerusakan-kerusakan lingkungan itu akibat eksploitasi manusia terhadap lingkungan. Karena tadi alam itu dianggap sebagai subordinate gitu ya dari manusia. Ada dan hadir untuk melayani kepuasan manusia gitu kan. Ini adalah fakta-fakta, bukti-bukti bahwa ketika manusia mengandalkan hidupnya diatur oleh aturan-aturan akal pikiran manusia yang tadi disimbolkan dengan tadi terjungkal di atas wajahnya, di atas orientasi sendiri, itu yang membuat tadi kecelakaan dan penderitaan atas manusia. Yang berikutnya jelas bahwa akal pikiran manusia itu sangat terbatas gitu kan. Sangat terbatas gitu kan. Sekalipun kita atas nama pluralitas, atas nama toleransi karena perbedaan segala macam, jadi tidak mungkin kita diatur oleh satu aturan. Jadi harus bersepakat dan sebagainya. Apapun kita tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia. Pasti akan ada eksploitasi, ada standar ganda di situ. Siapa yang dominan dia bisa memanfaatkan yang minoritas gitu. Nah, oleh karena itu cara berpikir ketika kita melihat bahwa masyarakat manusia majemuk kemudian aturan Allah tidak bisa diterapkan, itu celaka kalau menurut saya. Hari ini pemikir-pemikir, filsuf-filsuf yang ada di seluruh dunia itu tidak pernah bersepakat aturan hidup yang baik seperti apa, tidak bersepakat karena masing-masing punya pikirannya sendiri, jalan berpikirnya sendiri gitu kan. Jadi tidak akan pernah bersatu dan tidak akan pernah bisa menemukan atau menyepakati standar kebenaran yang sama. Kalau standar kebenarannya sudah berbeda, manusia tidak akan bisa mencapai kepada ketentraman gitu. Karena pasti ada eksploitasi antara satu dengan yang lain. Ada sikap aniaya dari yang satu kepada yang lain. Oleh karena itu ini menjadi bahan renungan kita semua gitu. Kalau ada gelombang suara-suara yang ingin menyingkirkan agama, maka kita harus menunjukkan logikanya yang salah di mana. Itu tugas kita. Kalau tidak, agama akan ditinggalkan karena orang merasa, oh logika-logika yang disuarakan itu benar dan agama itu salah, tidak ada tempat. Kalau begitu, mengapa Allah menurunkan para nabi dan rasul sampai jumlahnya 124.000? Itu berangkat dari suatu fakta bahwa manusia itu tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, menurunkan petunjuk supaya manusia selamat di dunia, gitu kan. Dan nanti akibatnya di akhirat. Gitu. Oleh karena itu kehadiran agama itu tidak bisa dipungkiri. Logika-logika yang dikembangkan hari ini jelas salah. Tidak mungkin orang itu diatur berdasarkan kesepakatan. Allah itu maha tahu kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Fitrah manusia seperti apa, itu Allah yang maha tahu. Dan din yang diturunkan Allah itu pasti mengakomodir, pasti membaca, pasti mempertimbangkan fitrah manusia, bukan keinginan-keinginan manusia. Nah, kalau keinginan-keinginan tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah bersepakat gitu.
Nah ini oleh karena itu, ini menjadi pemikiran penting. Kenapa kita harus beragama? Kenapa harus menerapkan agama? Dan itu sekali lagi, tidak hanya diterapkan dalam konteks pribadi saja, hal-hal yang sifatnya privasi, tapi justru meluas kepada sifat yang sifatnya lebih umum, lebih besar, yang terkait dengan manusia satu dengan manusia yang lain. Sebab justru efek manfaat atau madorot lah gitu, akibat negatif, akibat positif itu akan lebih besar kalau aturan yang makronya itu yang diatur. Kalau aturan makro yang mengatur sebuah negeri misalkan, itu salah, efeknya ya seluruh negeri. Tapi kalau aturan sebuah negeri itu betul, maka manfaatnya, maka berkahnya bagi seluruh negeri. Oleh karena itu aturan agama itu, dinullah, dinul Islam itu jangan difikirkan bahwa ruang lingkupnya justru masalah-masalah pribadi, justru dari masalah-masalah pribadi sampai ke masalah-masalah sosial, gitu kan. Ini pemahaman yang harus kita kembangkan, dan oleh karena itu banyak ayat yang Allah meminta kita berpikir, bahkan secara eksplisit memerintahkan kita untuk mengacu kepada syariat agama. Gitu. Contohnya misalkan di surat Al-Maidah ayat 47 sampai 50 ya, 47 sampai 50, mohon maaf, mungkin saya bacakan artinya saja. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Maksudnya dalam Injil ya. Dan barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah ya perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, menurut Quran. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, hawa nafsu mereka, dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi setiap umat itu Allah sudah memberikan syir'ah atau syariat dan minhaj, jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitakannya kepadamu terhadap apa yang kamu dahulu perselisihkan. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan atau hawa nafsu mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berhendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum yang menggunakan ro'yu ya. Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini? Jadi, tegas sekali, Allah sudah memberikan syariat dan minhaj kepada setiap umat, tadi melalui para nabi dan rasul, untuk diterapkan, untuk mempertahankan, dan untuk menjaga keselamatan dan keteraturan manusia. Gitu kan. Tapi kalau orang itu keluar dari hukum Allah, kemudian mengikuti pemikiran, mengikuti ro'yu, mengikuti hawa nafsu, maka itu menjadi awal kecelakaan bagi manusia. Nah, oleh karena itu, Allah sudah mewanti-wantikan di dalam banyak ayat, termasuk di ayat ini, bahwa din itu menjadi hal yang logis, yang memang harus diterapkan oleh manusia. Gitu kan. Kita tidak bisa dengan alasan keanekaragaman atau pluralitas, kemudian kita itu mengatur manusia dengan kesepakatan-kesepakatan. Barangkali yang istilah modern hari ini mungkin demokrasi. Ya, demokrasi itu hanya alat saja sebenarnya untuk mengeksploitasi kelompok lain. Bisa mayoritas terhadap minoritas, minoritas terhadap mayoritas. Dan yang paling mendasar, demokrasi itu tidak bisa memenuhi fitrah-fitrah manusia. Karena dia berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan manusia yang hakiki. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu, Allah menegaskan kembali gitu dalam banyak ayat gitu kan, bahwa aturan hidup yang benar di sisi Allah itu adalah Islam. Maksudnya agama Allah, agama Islam. Inna dina indallahil Islam, gitu kan.
Itu di surat Ali Imran ya ayat 19, ada juga ayat lain ayat 83, 85 ada yang menyatakan wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu. Jadi barang siapa yang mencari selain Islam, selain agamanya Allah ya sebagai din ya, fala yuqbala min, tidak akan diterima dari dirinya gitu. Jadi agama itu luar biasa itu secara akal sehat sangat bisa dimengerti oleh manusia dan yang jelas itu bagian dari kasih sayang Allah dalam sepanjang sejarah manusia. Nah, oleh karena itu tidak pantas kalau kita diberi rahmat oleh Allah kemudian kita buang rahmat itu tanpa guna gitu kan. Padahal Allah ingin menyelamatkan kita gitu. Dari manusia sebelah dari Nabi Adam sampai manusia modern hari ini tetap berlaku. Yang syariatnya saja yang berubah, yang berkembang gitu kan. Disempurnakan sampai terakhir syariat yang sempurna adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW kan gitu. Ini ada contoh nih, kalau kata Thomas Hobbes, dia mengatakan manusia itu serigala bagi manusia yang lain. Ada pernah dengar Homo homini lupus? Manusia itu adalah serigala bagi manusia yang lain. Yaitu, jadi ketika akal pikiran yang dijadikan dasar itu ya pak kuat-kuat itu saja, pak kuat-kuat argumentasi saja gitu. Dia tidak mempertimbangkan sebenarnya kebutuhan manusia dan untuk menciptakan seluruh manusia itu supaya bahagia, supaya tentram, supaya adil itu apa. Jadi kalau kita menggunakan akal pikiran itu akan campur dengan hawahu, dengan hawa nafsu. Nah, ini hal yang maka terjadi ada standar ganda gitu ya. Kan kita sering dengar ya kalau Amerika membuat kebijakan-kebijakan itu selalu standar ganda. Jadi kalau oke secara umum begini-begini, tapi kalau berkaitan dengan orang Islam atau umat Islam jadi lain dan sebagainya. Itu yang disebut dengan standar ganda. Dan itu keluar dari ro'yu gitu kan. Nggak mungkin dari wahyu. Kalau wahyu itu dia betul-betul klop dengan fitrah manusia gitu kan. Nah, yang berikutnya kemampuan akal pikiran itu sangat terbatas gitu. Manusia itu kan mengetahui dari hal-hal yang sudah secara pengalaman atau empiris sudah terlihat atau mungkin dari eksperimen-eksperimen yang sudah dilakukan. Di luar itu manusia tidak tahu gitu kan. Oleh karena itu kan manusia itu tambah terus pengetahuannya ya karena tadi melakukan eksperimen, melakukan penelitian dan sebagainya. Tapi sejauh mana bisa mengungkap fenomena-fenomena alam ya kalau bahasa Quran ya mau ditambah sekian lautan tintanya tidak akan bisa mengungkap seluruh ilmu Allah gitu kan. Itu seperti satu tetes air dari ujung jari di atas di atas samudra gitu. Jadi tetap akal pikiran itu tidak akan bisa menjangkau seluruh fakta, menjangkau seluruh fenomena. Jadi tidak mungkin manusia itu bisa mengatur dirinya sendiri secara sempurna. Pasti akan banyak ketimpangan gitu kan. Jadi wajar tadi, selain tadi karena ada hawa nafsu, kemampuan manusia itu terbatas. Nah oleh karena itu, nilai agama itu menjadi luar biasa gitu. Karena jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dari horizon, dari spektrum kalau manusia itu membuat aturannya sendiri atau aturan-aturan manusia. Yang pertama tadi, kita akan digiring kepada suatu pengetahuan yang di luar jangkauan pengetahuan manusia biasa. Artinya apa? Hal-hal yang metafisik, yang transfisik, yang batiniah, yang ukhrawi, itu manusia nggak paham sama sekali. Dan ini pengetahuan ini adanya dari agama, gitu, dari Allah, gitu, karena Allah yang maha tahu. Jadi kalau manusia menggunakan akal pikiran kan belum tentu dia percaya dengan adanya akhirat. Kalaupun percaya seperti adanya seperti ada, tapi seperti apa kondisinya dan harus seperti apa persiapannya kan nggak akan tahu. Nah oleh karena itu agama itu menjadi sangat penting karena dia memberikan pengetahuan hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia dengan akal pikirannya, dengan tadi kecerdasannya. Dan yang lainnya adalah jadi agama itu menggiring kita, membangun jiwa kita menjadi lebih sempurna, gitu ya, memuliakan manusia dan mensucikan manusia. Tapi kalau pengetahuan umum, pengetahuan pikiran dengan filsafat dan sebagainya, dia nggak akan ke situ. Filsafat itu kering, gitu kan. Orang bisa menggunakan akal pikiran dan dia mengetahui kebenaran, tapi kering dia. Nah, tapi agama, pengetahuan agama itu mengarahkan kita menjadi orang yang mulia,
menjadi orang yang merasa diberkahi, disucikan dan sebagainya. Itu sumbernya agama. Nah, wajar kalau orang barat itu tidak punya pikiran kemuliaan, kesucian kan gitu ya keberkahan, nggak ada karena memang sangat ya materialistis apa yang dilihat di dunia ini saja. Dia tidak berpikir ada akhirat ya, tidak ada batin dan sebagainya. Dan yang mendasar lagi yang tidak kalah pentingnya, agama itu menggiring manusia, mengarahkan manusia mencapai kepada tujuan hidupnya, yakni bertemu kepada Sang Pencipta, kepada Yang Maha Sempurna, gitu, yakni Allah, gitu kan. Sains, pengetahuan manusia, pemikiran, filsafat tidak akan sampai, gitu kan. Nah ini yang mengapa kita harus ngotot gitu bahwa agama itu satu-satunya solusi bagi persoalan kehidupan bangsa manusia, gitu kan. Tidak ada yang bisa menggantikan. Gitu kan. Nah ini hal yang mendasar sebagai tambahan saja untuk siapa tahu memancing untuk kita berdiskusi. Nah, itu barangkali nanti kita bisa eksplorasi lagi ya apa namanya melalui diskusi-diskusi ini masih banyak waktu kalau menurut saya. Nah, tapi untuk sekedar memberikan bahan saja untuk diskusi kita malam ini menurut saya cukup gitu ya dan banyak ayat juga yang bisa kita kupas lagi dari ayat-ayat yang lain atau surat-surat yang lain untuk memperkaya dan mempertegas keyakinan kita bahwa agama itu tidak bisa ditolak dan harus kita terapkan di dalam seluruh aspek kehidupan manusia dari yang sederhana sampai yang kompleks gitu kan. Dari yang pribadi sampai yang komunal, masyarakat sebuah bangsa bahkan dunia kalau bisa kan gitu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup menjadi bahan diskusi hari ini dan oleh karena itu kita buka saja dengan diskusi supaya lebih kaya, lebih tajam dan lebih meyakinkan diri kita masing-masing. Saya terima kasih. Mangga langsung saja dibuka untuk diskusi.